Perkenalkan, nama saya Braika Sanuat. NIM saya 2018-34006. Saya dari kelas A. Di sini saya akan membawakan materi tentang norma dan keadilan. Ya, langsung saja sebagai berikut. Menurut pandangan hukum, keadilan mengandung arti adanya jaminan negara terhadap anggota masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya, di mana bumi dipijak, ya, di sana langit dijunjung. Merupakan pepatah yang berasal dari Sumatera Barat. Pepatah tersebut menggambarkan dengan tepat kewajiban kita untuk menaati aturan atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan menaati hukum, kehidupan yang aman, tertib, tentram, dan damai seperti yang selalu kita dambakan akan tercipta. Yang akan saya bahas di sini yaitu norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, pengertian norma. Istilah norma berasal dari bahasa Inggris, yaitu norm, dari bahasa Yunani yaitu nomoi atau nomos, dan dari bahasa Arab yaitu koida, yang berarti hukum. Norma merupakan institusionalisasi nilai-nilai yang diidealkan sebagai kebaikan, keluhuran, bahkan kemuliaan berhadapan dengan nilai-nilai buruk, tidak luhur atau tidak mulia. Kemudian menurut Roscoe, dalam masyarakat terdapat 3 kategori kepentingan yang dilindungi oleh norma hukum, yaitu kepentingan umum terdiri atas 1. Kepentingan negara sebagai badan hukum untuk mempertahankan kepribadian dan substansinya, contohnya mempertahankan diri dari serangan negara lain. 2. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat, contohnya menjaga fasilitas-fasilitas publik atau umum untuk kestabilan ekonomi. Ya, kita masuk di dalam kepentingan masyarakat. Terdiri atas 1. Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum, contohnya perlindungan hukum bagi keamanan dan ketertiban. Kepentingan masyarakat dalam jaminan lembaga-lembaga sosial, contohnya perlindungan lembaga perkawinan atau keluarga. Kemudian yang terakhir, kepentingan pribadi terdiri atas 1. Kepentingan pribadi, contohnya perlindungan terhadap fisik, kehendak berpendapat, keyakinan beragama, dan hak milik. 2. Kepentingan dalam rumah tangga, contohnya perlindungan bagi lembaga-lembaga perkawinan yang berikut macam-macam norma. Yang pertama, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Kehadiran norma ini bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri, tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Suara hati nurani yang dimiliki manusia selalu menyatakan kebenaran dan tidak dapat dibohongi oleh siapapun. Yang kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kelompoknya. Yang ketiga, norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang disampaikan kepada nabi dan rasul-rasulnya untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia di dunia. Dan yang terakhir, norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara, serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.